Oke, di sini saya akan membahas tentang kalimat verbal dan kalimat nominal, verbal and nominal sentences. Coba perhatikan dulu beberapa kalimat di sini. I am silent atau I silent yang benar. Di sini I am understand atau I understand yang benar. Nah, inilah tujuan dari kita untuk bisa mengetahui perbedaan verbal dan nominal sentence. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa nanti dengan mudah menyusun kalimat dengan benar berdasarkan tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Jadi nanti setiap tense akan ada pola masing-masing, akan ada rumus masing-masing untuk pola verbal dan nominal. Misalnya contoh di sini I agree atau I am agree. Jadi I am agree di sini salah karena agree adalah verb, jadi kita tidak bisa menggunakan am. Yang benar adalah I agree. Misalnya juga di sini he does not reach. Di sini salah karena reach adalah adjektif, maka kita tidak menggunakan kata kerja bantu does tetapi menggunakan is. Oke, kita mulai dulu dengan jenis kalimat verbal. Jadi basically sesuai dengan namanya verbal. Berarti untuk memudahkan teman-teman bisa mengingatnya adalah ada verbnya. Verbal berarti predikatnya memiliki verb atau kata kerja. Jadi kata kerja yang dimaksud adalah kata kerja yang berupa action atau tindakan, misalnya kayak eat, run, sleep, dan sebagainya. Misalnya contohnya di sini I feel sad. I sebagai subjeknya, feel predikatnya yaitu berupa kata kerja feel. Kemudian finished, paused, writing adalah kata-kata kerja. Okay, that's quite easy. Let's move on dengan jenis kalimat nominal sekarang. Jadi berbeda dengan kalimat verbal, kalimat nominal ini tidak menggunakan verb, kata kerja berupa action, melainkan verbnya adalah berupa kata kerja bantu, yaitu dengan menggunakan to be. Jadi to be ada is, am, are, was, were, be, dan being. Karena tidak menggunakan verb atau kata kerja, jadi to be tersebut disertai atau diikuti dengan kata sifat, bisa juga adverb atau kata keterangan, kemudian bisa diikuti dengan noun atau kata benda. Misalnya di sini I am worried, saya khawatir. So worried di sini adalah adjektif, am di sini adalah predikatnya, yaitu dengan menggunakan to be. Contoh kedua, my father was in Malang. Jadi di sini tidak kita temukan adanya verb berupa action, tindakan, tetapi kita hanya menemukan verbnya yaitu berupa to be-nya, yaitu was. In Malang adalah adverb-nya. Akan berbeda lagi misalnya di contoh pertama, I am worried. Apabila saya ingin menambahkan kata kerja di sini, misalnya I feel worried, maka di sini sudah tidak lagi menjadi kalimat nominal, melainkan menjadi kalimat verbal karena sudah menggunakan kata kerja yaitu feel sebagai predikatnya. Worried di sini hanya sebagai pelengkapnya. Saya merasa khawatir. Jadi verb utamanya adalah feel. Jadi ini contoh kalimat verbal. Okay, that's all. Thank you guys.